Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo yang kami hormati, tidak lupa beserta jajarannya. Kepada Takmir Masjid Fatimatuz Zahra, Bapak Amiruddin yang kami hormati pula. Kepada Bapak Ibu jamaah kajian keluarga Sakinah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai gerak langkah kita dari rumah sampai majelis ini. Amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama bermuajahah di majelis yang mulia ini, majelis rutin kajian keluarga Sakinah pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo. Sekali lagi mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semuanya menuju majelis ini tercatat sebagai amal sholih. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah sekalian, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir tapi menyimak di rumah, mudah-mudahan termasuk di dalam golongannya yang kelak akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara pada KKS hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kegiatan inti, yang selanjutnya adalah penutup dan lain-lain tanya jawab ketika nanti diperlukan. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Fajrin Husain Nafarin dari PA Muhammadiyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin
لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, kepada Ananda Fajrin yang telah melantunkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ketika mendengarkan bacaan Al-Quran tadi akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu kajian inti. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Qosdan Dawami LC MSc. Mohon maaf tadi Ustadz belum sempat menyapa di awal, pangapunten. Dengan tema sakinah tanggung jawab berjamaah. Marilah kita simak bersama kajian yang sebentar lagi akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau Ustadz Qosdan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin.
Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting seluruh cabang Muhammadiyah Wonosobo, pimpinan majelis serta seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga bisa bersama-sama menambah bekal amal kita, mengecas iman dan takwa kita, salah satunya melalui majelis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil kiamah kelak, teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh moderator kita, yaitu sakinah, tanggung jawab berjamaah, di mana keluarga merupakan salah satu ibadah dalam agama kita, sehingga tentunya namanya ibadah perlu kesabaran, perlu keikhlasan, perlu kebersamaan atau berjamaah agar ibadah ini semakin berkah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, fitrahnya itu adalah berpasang-pasangan. Sebagaimana dalam Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fitrahnya kita itu pasti lebih nyaman, lebih senang ketika bersama-sama. Rumah semewah apapun, fasilitas aksesoris yang megah, namun kalau kita hidup sendirian, dengan kita hidup di rumah yang sederhana namun ada orang yang menemani kita, apalagi ada keluarga yang menemani kita, kira-kira lebih enak mana Bapak Ibu sekalian? Tentu rumah yang sederhana namun kita tidak hidup sendirian, karena fitrahnya kita adalah berpasang-pasang atau hidup bersama. Kemudian Nabi SAW juga menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda,
man tazawwaja faqad istakmala nisfaddin. Barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Berarti bagaimana menyempurnakan yang setengahnya lagi? Apakah perlu menikah lagi? Ya. Tentu tidak. Namun di selanjutnya adalah falyattaqillaha fima baqi. Namun setengah dari penyempurnaan agama kita setelah menikah adalah dengan bertakwa, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan dalam keluarga kita, bukan malah sebaliknya. Setelah berkeluarga malah jauh dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lebih dari itu, bahwa keluarga merupakan penentu keadaan suatu bangsa. Mengapa? Karena baik buruknya suatu negara ditentukan keadaan masyarakat yang ada di dalamnya, dan baik buruknya masyarakat ditentukan oleh setiap keluarga yang ada di dalam masyarakat tersebut. Karena hanya keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, yang mampu melahirkan generasi yang baik, generasi yang emas, generasi yang kuat, yang kokoh menghadapi segala rintangan, segala ujian yang datang bertubi-tubi. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan, dan ini juga termasuk doa para nabi-nabi terdahulu. Mereka selalu memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik, keturunan yang solih dan solihah, karena itulah yang akan menjadi kekuatan dan menjadi kebanggaan. Contoh yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 128, Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana wa arina manasikakum. Ya, Rabbana waj'alna muslimaini Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina muslimatan lak. Wa arina manasika, itu lanjutannya. Baik, Rabbana, wahai Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, muslimah ini menjadi orang yang berserah kepadamu, muslimah ini laka, berserah kepadamu, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan dari keturunan kami adalah keturunan yang berserah diri, yang menjadi muslim, berserah diri kepadamu. Maka tidaklah seorang nabi memohon kepada Allah kecuali hal ini adalah hal yang mulia, hal yang sangat berharga. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran. Tentu hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita malah meninggalkan generasi yang buruk, kita malah meninggalkan generasi yang lemah, maka musibahnya sudah akan terasa mulai kita di dunia ini, bukan hanya nanti di akhirat ketika kita tidak mampu atau tidak ada upaya untuk membangun keluarga yang sakinah, yang mampu mencetak generasi yang solih dan solihah. Contoh yang paling sederhana, ketika kita memiliki anak,
sudah diberi nikmat anak, diberi nikmat keluarga, namun kita abaikan, tidak kita perhatikan agamanya, maka nanti ketika datang suatu masa ketika kita sudah tua, ketika kita sudah tidak mampu mencari uang dan harta, ketika badan sudah mulai lemah bahkan sakit-sakitan, maka anak keturunan kita yang seharusnya mampu menjadi qurrata a'yun, namun karena tidak kita bekali dengan agama, tidak menjadi generasi yang soleh dan solihah, ketika kita telepon tidak diangkat, ketika kita WA lama untuk dibalas, apalagi ketika diminta untuk datang ke rumah karena mungkin kita sudah kangen, kita ingin hiburan anak dan cucu kita, namun karena mereka tidak menjadi generasi yang solih-solihah, maka anak tadi tidak mampu datang dengan berbagai macam alasan. Bahkan mungkin ketika kita menjelang ajal pun mereka juga masih tidak kunjung datang, atau malah bisa dikatakan cenderung untuk meninggalkan kita, padahal itu masih di dunia. Apalagi nanti di akhirat, maka yang ada hanya penyesalan-penyesalan. Padahal nikmat keluarga, apalagi nikmat anak, itu merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang yang berkeluarga dikaruniai anak. Maka kita yang diberi nikmat keluarga, apalagi nikmat anak, hendaknya untuk memanfaatkan nikmat yang mulia ini sebagai bekal kehidupan baik di dunia maupun di akhirat yang selama-lamanya. Ada seorang ulama yang mengatakan, wa zinatu dzurriyyah la tuktamalu illa la tuktamalu jamalaha illa biddini wa husnil khuluq, yang artinya bahwa nikmat anak keturunan tidak akan sempurna kebaikannya, keindahannya, illa biddini wa husnil khuluq, kecuali dengan agama dan juga dengan akhlak yang mulia. Maka kebaikan dunia dan akhirat kita sebetulnya bisa dilihat dari bagaimana keadaan keluarga kita, apakah sudah mencapai tujuan dari pensyariatannya nikah ini atau belum. Seorang ulama mengatakan, al-usratu al-jannah qabla al-jannah. Keluarga ini adalah surga sebelum surga yang sesungguhnya, yaitu surga di akhirat. Kalau kita mampu menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, walaupun mungkin rumah kita sederhana, mungkin rumah kita tidak mewah, namun ketika menjadi surga kita di dunia karena keluarganya sakinah, anaknya yang solih-solihah, istrinya yang taat kepada suaminya, suaminya yang mengasihi kepada istri dan anak-anaknya, maka insya Allah menjadi tanda bahwa kita akan meraih surganya kelak di akhirat. Sebaliknya, an-naru qablan nar, rumah ini, keluarga ini akan mampu menjadi neraka sebelum neraka yang sesungguhnya, yaitu neraka di akhirat. Ketika suami tidak kerasan di rumah, karena mungkin istrinya atau anak-anaknya, atau mungkin anaknya tidak kerasan di rumah karena mungkin dimarahi terus dan lain sebagainya. Kalau tidak kita berintrospeksi, bisa jadi ini menjadi tanda kita telah memasuki neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Maka tidak mungkin keluarga yang sakinah itu mampu diraih kecuali bila seluruh anggota keluarganya bertanggung jawab bersama-sama
untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Karena apa? Karena keluarga yang sakinah itu butuh generasi atau anggota keluarga yang solih-solihah, baik itu dari suami istri, baik itu bapak dan anak, atau bahkan kakek dan cucunya. Sehingga keluarga sakinah, mawaddah warahmah bukan hanya sekedar doa yang diucap kemudian tanpa bekas, bukan hanya sekedar angan-angan tanpa kenyataan, namun betul-betul keluarga yang mampu terhadir dalam kehidupan keluarga tersebut ketika seluruh anggota tubuh, anggota keluarganya bersama-sama menjadi penanggung jawab atau bersama-sama mengikhtiarkan terwujudnya keluarga yang sakinah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Yang artinya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Fal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, seorang penguasa, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Dan seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga yang dipimpinnya. Apakah ibu juga kemudian tidak bertanggung jawab? Wal mar'atu ra'iyah. Dan seorang wanita, seorang ibu, seorang istri juga menjadi pemimpin ala ahli baiti zaujiha, pemimpin atas rumah suaminya, wa waladihi, dan anak-anaknya. Wa hiya mas'ulah anhum wa hiya mas'ulah anhum. Dan wanita tadi akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami tidak melemparkan atau tidak melimpahkan tanggung jawab membangun keluarga yang sakinah kepada istrinya, atau istrinya melimpahkan kepada suaminya, namun semuanya bertanggung jawab, berusaha, bekerja sama untuk membangun keluarga yang sakinah. Apa itu sakinah? Mungkin kita sudah sering mendengar, dan kita mungkin sudah tahu sakinah berasal dari kata sakana, yang artinya damai, tentram. Maka keluarga yang mampu memberikan kedamaian kepada setiap anggota keluarganya, walaupun rumahnya sederhana, inilah keluarga yang sakinah. Kemudian mawaddah artinya adalah cinta. Kalau orang itu sudah cinta, maka dia akan siap menerima segala kekurangan, kelebihan dari orang yang dicintainya. Kalau kita siap menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita, berarti kita sudah mampu meraih mawaddah. Kemudian mawaddah, kalau orang itu sudah cinta, dia akan mudah memaafkan setiap kesalahan orang yang dicintainya, bukan malah sebaliknya, kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, namun kalau kesalahan istri atau suami sendiri biasanya sampai berhari-hari. Wal iyadzu billah. Maka ketika ada kekurangan, kesalahan, justru dengan mawaddah inilah yang akan mencairkan, yang akan menjadi harmonis. Walaupun contoh istri atau suaminya cerewet, alhamdulillah, karena dengan cerewetnya pasangan kita nggak perlu nyetel radio, rumahnya sudah rame, contohnya. Atau mungkin ketika belum nikah, masya Allah, terlihat perfect, sempurna. Ketika telah menikah,
ternyata pasangan kita ketika tidur mendengkur nggih. Tambah cinta napa mboten Bapak Ibu sekalian? Nggih. Alhamdulillah nggak perlu masang alarm, malam sudah ada yang membangunkan contoh. Maka indah kalau ada mawaddah. Namun kalau salah sedikit sudah langsung kebaikannya hilang, dilupakan, maka ini berarti rumah tangganya tidak ada mawaddah. Atau bahasa lain, kalau orang itu menikah dengan seseorang mendapatkan mawaddah, itu artinya dia akan merasa bahagia kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, karena dia merasa bahagia ketika menikah dengannya. Warohmah, kasih sayang, yaitu bukan hanya kita ini bahagia, namun kita berniat untuk membahagiakan orang yang kita cintai atau orang yang kita nikahi tadi. Sehingga apa? Bukan hanya kita bahagia diri sendiri, namun ketika bahagianya kita bagi, bahagianya kita tumbuhkan kepada setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Inilah yang menjadi tujuan utama disyariatkannya menikah. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ke-189 Allah menegaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zaujaha, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya. Agar apa? Liyaskuna ilaiha, agar merasa tentram, merasa senang bersamanya. Maka kalau kita tidak mampu meraih ketenangan, kecintaan dan kasih sayang di dalam rumah kita, berarti ini tanda an-naru qablan nar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya apa ciri-ciri keluarga yang sakinah itu? Maka dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah, di situ ada beberapa ciri. Yang pertama cirinya adalah keluarga yang berdasarkan atau berasaskan keimanan yang kokoh. Karena tanpa iman yang kokoh pasti akan mudah goyah ketika ada musibah atau ujian yang datang. Tanpa iman yang kokoh, seseorang tidak akan mampu bersabar, tidak akan mampu bersyukur, tidak akan mampu memaafkan atau mampu memaafkan dan juga memaklumi kesalahan anggota keluarga kita. Hanya dengan iman inilah yang tadinya kesalahan mudah dimaafkan, yang tadinya mungkin rizkinya masih belum sesuai harapan, namun bisa mensyukuri sehingga Allah tambahkan. Yang tadinya sehat sekarang sakit, namun dengan sakit ini dengan iman menjadi sebuah berkah, karena Nabi SAW mengabarkan bahwa sakitnya seseorang akan menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, sehingga justru malah menjadikan ketenangan di dalam hatinya. Kemudian ciri yang kedua keluarga yang sakinah adalah menunaikan ibadah dalam kehidupan, sehingga setelah menikah seharusnya ibadahnya bertambah. Yang tadinya sholat berjamaah, setelah menikah seharusnya lebih semangat berjamaah. Yang tadinya bangun malam, setelah menikah seharusnya lebih semangat lagi bangun malam. Yang tadinya mungkin tidak penyabar, setelah menikah harus lebih sabar. Kemudian yang ketiga adalah saling mencintai dan menyayangi. Dibuktikan dengan perbuatan kesehariannya. Kemudian kalau menurut Muhammadiyah, setidaknya ada 5 ciri keluarga yang sakinah. Yang pertama adalah
kekuatan dan keintiman nggih. Kekuatan ini bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama nggih. Artinya sama-sama memiliki kewajiban dan sama-sama memiliki hak, sehingga kalau setiap anggota keluarga sibuk untuk memenuhi kewajibannya masing-masing, maka otomatis hak setiap anggota keluarga akan terpenuhi nggih. Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, menyayangi anak istrinya. Istrinya memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya, memiliki kewajiban untuk menjaga, mendidik anaknya bersama-sama suaminya. Dan keintiman ini adalah kedekatan. Tidak ada orang yang lebih dekat, lebih dari keluarga kita. Contohnya ayah ibu kita itu tidak lebih tahu kekurangan dan lebih tahu dari istri kita. Artinya yang paling tahu adalah pasangan kita. Kekurangan kita mulai dari A sampai Z itu seharusnya yang paling tahu adalah pasangan kita. Sehingga kalau ada masalah, ada hal yang kurang berkenan, bukannya malah diceritakan lewat status atau media sosial, namun kita ceritakan kepada pasangan kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, adanya kejujuran dan kebebasan berpendapat, saling jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian setiap anggota keluarga juga berhak untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan beberapa keluarga para nabi, para shalafus soleh terdahulu, itu selalu ada komunikasi, artinya ada diskusi, ada musyawarah di antara mereka. Contohnya dalam Quran surah As-Saffat ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan Nabi Ibrahim ketika bermimpi menyembelih putranya. Nabi Ibrahim walaupun seorang nabi dan yakin itu adalah wahyu dari Allah, namun tidak kemudian lantas memerintahkan putranya, ayo kita pergi ke lapang untuk menyembelihmu. Namun Nabi Ibrahim mengajak diskusi atau dialog terlebih dahulu. Ya bunayya inni arafil manami adzbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku ini melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, maka apa pendapatmu dalam hal ini? Masya Allah, Nabi Ismail yang lahir dari keluarga yang sakinah, keluarga yang soleh-solehah, sehingga beliau tidak gentar sedikit pun untuk melalui ujian yang berat, yaitu harus disembelih. Qala ya abati, Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau kelak akan menemuiku termasuk dalam menjumpaiku sebagai orang dalam golongan orang-orang yang bersabar. Maka pentingnya kita memberikan kebebasan berpendapat, walaupun nanti keputusan ditentukan dengan musyawarah. Yang ketiga adalah kehangatan, kegembiraan, dan ada humor. Ada humor, ada canda. Nabi SAW memanggil Aisyah dengan ya Humairah, wahai wanita yang berpipi merah kemerahan. Kemudian beliau juga kadangkala lari, balapan lari dengan siapa? Istrinya. Kalau kita biasanya pengennya balapan lari dari kenyataan nih. Maka indah kalau misalnya ada humor, ada canda, ada tawa. Seringkali kita mudah sekali bercanda dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita, namun mengapa dengan pasangan kita, keluarga kita justru malah sangat sulit untuk bercanda serius terus. Maka ini ciri keluarga yang sakinah. Yang ketiga, yang keempat adalah keterampilan mengorganisir atau membagi tugas
nggih, keluarga serta negosiasi atau bermusyawarah nggih. Jadi ada musyawarah, ada bagi tugas, siapa yang mengantar anak, siapa yang jemput anak. Semuanya tidak kita limpahkan kepada istri kita atau kepada suami kita. Namun ada komunikasi, ada bagi tugas nggih. Anaknya dua, satunya contohnya harus mengganti pampasnya, satunya harus minta makan dan lain sebagainya. Kalau kita limpahkan semuanya kepada istri atau sebaliknya kepada suami, ya tentu pada akhirnya akan terjadi perselisihan atau cekcok nggih. Kemudian yang kelima adalah sistem nilai yang menjadi pegangan bersama, mempersamakan persepsi nggih. Contohnya pengennya kita bangunkan anaknya untuk sholat subuh, namun istri kita, wah jangan, kasihan karena apa? Dingin, capek dan lain sebagainya. Maka akhirnya tidak jadi bangun anaknya, namun malah apa? Padu saja nih. Maka pentingnya kita memiliki sistem nilai atau nilai-nilai yang kita sepakati bersama nih, dalam mendidik anak. Jangan terlalu otoriter contohnya, harus seperti ini dan lain sebagainya. Namun sebaliknya jangan terlalu memudahkan, memanjakan, nanti anak kita malah menjadi anak yang manja, yang apa sesuatu itu harus dikabulkan. Maka itu 5 hal yang perlu menjadi kita jadikan standar, ciri-ciri keluarga yang sakinah. Kemudian dalam buku Pondasi Keluarga Sakinah tadi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2017, ternyata ada 5 tingkatan keluarga sakinah itu. Yang pertama apa? Keluarga prasakinah, yang belum sakinah. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, ciri-cirinya adalah keluarga yang belum sah, baik secara agama maupun secara negara. Contohnya ada orang yang menikah siri, memang sah secara agama, namun secara negara dia belum sah karena belum tercatat secara resmi dalam KUA atau administrasi negara. Maka nanti bisa jadi ketika anak lahir dari pernikahan ini, anaknya tidak memiliki akte lahir, tidak memiliki mungkin kakak, ketika mau mengurus sekolah dan lain sebagainya terkendala, akhirnya menjadi masalah. Maka ciri yang pertama dari keluarga yang belum sakinah adalah dia tidak sah secara agama atau secara negara. Yang kedua cirinya adalah belum terpenuhinya kebutuhan dasar spiritual maupun material. Ya material, kebutuhan dasarnya sandang, pangan dan papan. Kalau secara spiritualnya ya dia terpenuhinya, kalau belum sejahtera, belum sakinah, berarti di rumahnya sajadah saja tidak ada, Quran saja tidak ada, mukena saja tidak ada, berarti kebutuhan dasar spiritualnya belum terpenuhi. Kalau insya Allah Bapak Ibu sekalian, mukena sajadah Quran ada di rumah, bahkan banyak. Namun kalau dipakai atau tidak itu wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ketiga ciri yang keluarga prasakin ada terlibat dalam perbuatan kriminal atau asusila. Anak kenapa itu mudah terkontaminasi dengan pergaulan bebas, narkoba, kemudian perbuatan zina, kemudian judi dan lain sebagainya. Pasti salah satu sebabnya karena dia tidak mampu menemukan surga di dalam keluarganya, sehingga butuh pelarian, sehingga butuh pelampiasan yang dilampiaskan pada hal-hal yang tidak baik tadi, atau perbuatan asusila, perzinaan, kemudian perbuatan-perbuatan yang melanggar norma susila itu, sehingga
ini menjadi indikator bahwa keluarganya belum sakinah. Yang kedua, tingkatan kedua adalah sakinah satu, sakinah tingkat satu, ciri-cirinya sudah terpenuhi kebutuhan dasar spiritual maupun materialnya, kemudian sudah sah secara agama maupun negara. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah jarang ke majelis taklim, sehingga menjadikan pondasi keluarganya kurang kuat. Karena apa? Kurangnya ilmu. Kalau kurang ilmu, nanti ada masalah sedikit dia akan pergi ke dukun, dia akan mencari jalan yang istilahnya instan, walaupun melanggar tuntunan agama maupun tuntunan sosial akan dilanggarnya. Walaupun secara kebutuhan dasar spiritualnya sudah ada, Quran sudah ada, sajadah dan alat-alat sholat, alat-alat ibadah sudah ada, namun masih belum sempurna dalam pelaksanaan. Yang ketiga, sakinah tingkat dua, dia bukan hanya terpenuhi kebutuhan dasarnya, namun dia memiliki tabungan, kemudian aktif dalam kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan, majelis taklim sudah mulai ikut, kemudian kerja bakti ikut, maka ini sakinah tingkat dua. Namun dia belum mampu membayar zakat, infak dan sedekah secara rutin, artinya masih hal-hal yang berkaitan dengan tadi, sholat, kemudian dengan kegiatan sosial. Yang ketiga, sakinah tingkat tiga ini adalah satu, ciri-cirinya dia mampu meningkatkan spiritualnya bukan hanya di masjid, namun di rumah itu menjadi tempat meningkatkan spiritual bagi anggota keluarganya. Jadi rumah untuk sholat, rumah untuk ngaji, rumah untuk majelis ilmu. Kemudian yang kedua, bukan hanya ikut majelis taklim, namun dia menjadi aktif, menjadi pengurus, pengurus persyarikatan, pengurus kegiatan sosial, mungkin panitia 17-an atau menjadi RT dan lain sebagainya. Inilah sakinah tingkat tiga. Kemudian ciri-cirinya yang lain, dia sudah mampu mengeluarkan zakat, infak, sedekah secara rutin, termasuk ibadah kurban, termasuk ibadah haji ketika mampu akan dilaksanakan. Itu sakinah tingkat tiga. Sakinah yang paling baik, sakinah tingkat 4, yang pertama, dia melaksanakan hajinya betul-betul mabrur, bukan sekedar haji. Kemudian dia mampu menjadi teladan, bukan hanya pengurus namun menjadi teladan baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Kemudian dia mampu menjalin ukhuwah, menjalin kasih sayang, kerukunan, bukan hanya dengan keluarga sendiri, namun dengan tetangga, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mampu menjalin muamalah yang baik, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak menyakiti tetangganya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu beberapa tingkatan keluarga sakinah. Kita bisa mengukur sudah sampai sakinah 1 atau sakinah 2, sakinah 3 atau sakinah 4, atau wal iyadu billah malah justru masih dalam prasakinah. Kemudian para ulama telah memberikan beberapa kiat agar kita mampu membangun keluarga yang sakinah. Yang pertama adalah memondasikan atau membangun keluarga berlandaskan iman dan takwa. Karena hanya dengan iman itu seseorang mampu bertahan, mampu menyelesaikan segala ujian yang datang dengan jalan yang sebaik-baiknya. Memang iman tidak
mampu membebaskan kita dari segala masalah nggih. Karena masalah itu sudah menjadi sunnatullah kita di dunia, namun dengan iman masalah akan menjadi minim nggih. Kemudian ketika kita menghadapinya juga dengan jalan keluar yang sebaik-baiknya nggih. Selanjutnya yang kedua adalah dengan ilmu nggih. Ilmu ini menjadi hal yang penting, bahkan menjadi salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka yang Allah karuniakan pertama kali adalah ilmu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, maka Allah akan fahamkan agama kepadanya. Sehingga yang tadinya kita salah berbeda prinsip, berbeda nilai-nilai dalam mendidik, dalam mengatur rumah tangga, dengan kita sama-sama hadir dalam majelis ilmu, maka kita akan mampu menyelesaikan masalah-masalah tadi dengan baik. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan, membuat suatu judul dalam bab-bab susunan hadisnya itu, judulnya adalah Babun al-ilmu qoblal qaul wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka seharusnya seorang itu sebelum menikah dia sudah membekali ilmu tentang berkeluarga, ilmu sholat, ilmu mengaji, ilmu mendidik anak-anaknya. Lalu kalau kita sudah terlanjur menikah belum dengan ilmu yang memadai, lalu bagaimana? Apakah menikah lagi? Ya tentu tidak. Namun sama-sama menambah ilmu kita, yaitu dengan ngaji bersama-sama suami istri, apalagi anak-anak diajak. Karena untuk membangun keluarga yang sakinah tidak cukup hanya suami istri saja, namun perlu anak-anak yang solih dan solihah yang dibekali dengan ilmu agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain dengan ilmu, yang ketiga, selain dengan iman dan takwa, kemudian dengan ilmu, yang ketiga adalah menghargai dan menghormati pasangan masing-masing. Karena kita menyadari tidak ada yang sempurna, dan kesalahan atau kekurangan pasangan kita, karena menikah ini termasuk ibadah, maka kita sikapi dengan hal yang bernilai ibadah juga. Nabi SAW bersabda, la yafraku mu'min mu'minatan in kariha minna khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu membenci atau mencela seorang mukminah, sebab jika ada satu perangai yang tidak disukai, tentunya ia menyukai perangai yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Artinya setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau kita niatnya untuk ibadah, maka kekurangan itu bukan menjadi masalah, namun justru malah menjadi lahan, menjadi kesempatan untuk saling mengingatkan, saling ridho, saling ikhlas, agar bisa bernilai ibadah. Seringkali kalau kita tidak menghormati atau tidak menghargai jerih payah pasangan kita, suami sudah bekerja setiap hari, sudah banting tulang, mungkin hasilnya belum sesuai yang kita harapkan. Kalau tidak kita hargai, maka akhirnya akan menjadi sumber masalah. Begitu pula istri, sudah masak, sudah mencuci, sudah membersihkan rumah dan lain sebagainya. Satu kesalahan yang kita nampak, kemudian kita tidak menghargai yang lainnya, ini pun akan menjadi sumber konflik dalam keluarga. Maka
pentingnya kita nggih untuk saling menghargai. Termasuk dalam adab berbicara nggih. Sekarang ada namanya HP nggih. Seringkali kita sudah jarang ketemu karena mungkin sama-sama bekerja. Ketika sampai rumah sibuk dengan HP-nya masing-masing nggih. Ketika istri pengen bicara dengan suaminya, suaminya sibuk dengan HP-nya. Ketika suaminya minta dibuatkan teh, istrinya sibuk dengan HP-nya. Ketika anaknya pengen curhat, pengen konsultasi dengan orang tuanya juga sibuk dengan HP. Akhirnya ya anaknya jadi mencari pelampiasan di luar. Usikum wa iyaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau pernah dalam sebuah riwayat disebutkan memiliki cincin. Cincinnya ini kan salah satu kegunaannya itu untuk stempel. Namun ketika beliau sedang berkomunikasi dengan para sahabat, beliau merasa kadangkala beliau memperhatikan sahabat, kadangkala memperhatikan cincinnya. Maka kemudian beliau merasa bahwa cincinnya ini mengganggu komunikasi atau dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Maka akhirnya beliau lepas cincinnya ini. Bukan berarti kita kemudian tidak memakai HP. Namun HP kita tinggalkan atau kita letakkan dulu ketika kita sedang berkomunikasi dengan keluarga kita. Usikum wa iyaya. Kalau tidak kita latih terutama kepada anak-anak kita karena anak-anak kita kan biasanya suka main game. Ketika sedang main game diajak bicara oleh ayahnya atau ibunya biasanya tetap sambil main game. Kira-kira seneng boten kalau seperti itu pasti kita tidak seneng maka perlu dinasihati bukan malah dibiarkan. Kemudian yang terakhir selain kita perlu tadi iman dan takwa, kemudian dengan ilmu dengan saling menghargai adalah dengan refreshing perlu kita merefresh dengan jalan-jalan bersama. Kalau tidak mampu keluar kota ya jalan-jalan di mana di sekitar rumah kita di kampung atau mungkin sambil jalan pagi atau beli nasi padang dekat rumah kita itu hal yang ternyata penting nasi megono sama-sama dulu kalau sebelum menikah Masya Allah aku tidak bisa makan tanpamu. Sekarang sudah menikah biasanya Arab mau makan ya kono ora makan ya kono. Maka seharusnya itu termasuk menjadi ibadah bagi kita. Kalau ada rezeki ya kita healingnya yang agak jauh lagi mandan padang biar walaupun mungkin kita sudah 10-20 tahun menikah tidak ada salahnya untuk merefreshing keluarga kita. Apalagi kalau misalnya suami istri sama-sama berkarir bekerja tentu akan banyak waktu yang istilahnya tidak bersama anak-anak maka perlu satu waktu yang khusus kita gunakan untuk keluarga kalau minimal ketika Idul Fitri, Idul Adha sambil silaturahmi sambil jalan-jalan bersama keluarga apalagi kalau misalnya umroh atau haji bareng, Masya Allah akan menjadi lebih indah. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, yang pada intinya bahwa keluarga itu menentukan generasi, menentukan keadaan bangsa di masa yang akan datang. Dan generasi yang baik hanya bisa lahir dari keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kurang lebihnya mohon maaf tanpa berniat menggurui, apalagi Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah lebih berpengalaman dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun
Ini tidak lain khusus untuk menasihati diri saya sendiri dan untuk mengamalkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustadz Qasdan Dawami, kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik tentang keluarga sakinah, sedikit mengulas ternyata keluarga yang baik itu mampu menghasilkan generasi yang baik. Maka dari itu jamaah sekalian, tidak ada kata terlambat. Artinya mungkin Bapak Ibu merasa, aduh aku sudah usianya sudah banyak, anaknya sudah terlanjur mungkin susah diatur dan lain sebagainya. Itu istilahnya tidak ada istilah terlambat. Bapak Ibu tetap komitmen selalu memperbaiki diri, doakan putra putri kita, jaga hubungan baik kita dengan orang tua kita. Insya Allah nanti mungkin putra putri kita akan menjadi putra putri yang solih dan solihah, tentunya menuju keluarga yang sakinah. Demikian untuk pengajian pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup, ada beberapa informasi jamaah sekalian. Yang beberapa informasi yang tadi ada pesanan dari BCM untuk hari ini itu FMM masih berlangsung. Untuk hari ini masih ada beberapa cabang lomba di Komplek SMA Muhammadiyah. Monggo setelah ini barangkali jamaah sekalian mau meramaikan, karena di cabang Wonosobo ini nanti yang belum tampil ini paduan suara, paduan suara yang tentunya mohon doanya. Mudah-mudahan Wonosobo ada yang pecah telur, Pak. Karena kemarin beberapa laga belum ada yang pecah telur ini. Futsal kemarin baru sampai 8 besar. Jadi ternyata 8 besar itu sudah luar biasa sekali, karena lawannya pemain tenanan itu. Terus beberapa juga belum, tadi tenis meja belum berhasil juga. Mudah-mudahan ini ada bola voli, paduan suara, dan beberapa cabang lomba yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan kabar baik untuk pimpinan cabang Muhammadiyah. Itu dari kami, Bapak Ibu. Terus untuk selanjutnya absen biasa untuk absen dari ini Ahad Legi, berarti dari Wonosobo Barat, PRM Wonosobo Barat. Ada yang hadir? Oh Ibu-ibu. Wah, ini Ustadz Saryogi, luar biasa ini. Paling gasik tadi Ustadz Saryogi. Selanjutnya dari pimpinan ranting Muhammadiyah Kejiwan. Masya Allah, ini gengi. Ini di bawah komando pimpinan ranting langsung Bapak Ustadz Alfi Azazi, luar biasa. Dari Aisyah, nanti dulu dari Aisyah ada, dari TK Aba, ada juga, luar biasa. Dari Aumnya SD Muhammadiyah Sudagaran. Oh, lumayan ya, banyak ibu-ibunya ini, terutama bapaknya cuman saya. Dari SDMBF Al Azkiyah ada yang hadir? Oh, ada, luar biasa sekali. Selain yang saya sebutkan yang tidak terjadwal hari ini, insya Allah Wonosobo Tengah. Dari mana Bu?
dari mana? Sidojoyo. Dari Sidojoyo, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan nggih untuk selalu menghadiri majelis-majelis ilmu, karena memang berat tetapi harus dipaksakan gitu nggih. Itu dari kami selaku pembawa acara. Tentunya banyak kekurangan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.